juga dipetik untuk disayur, bisa disayur ya sama Mas Hendrik. Dan tumbuhannya isinya bisa diambil direbus untuk dikonsumsi di sini sambil menunggu daun bawangnya ini bisa dipanen atau ditangkarkan lagi. Perbuatan baik insya Allah balasannya pun baik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah saya bisa jalan-jalan lagi di transmigrasi tahun penetapan atau tahun keberangkatan 2017 yang ada di Sebungur, Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di depan rumahnya Mas Hendrik ya. Kebetulan saya datang tadi agak sorean sampai sini karena sempat betulin ban dulu, jadi kesorean ke sini. Jadi sudah setengah 6 sore sampai sini ya. Dan pada kali ini, di video kali ini, di sini ada Pak Duta juga, ada Bang Madrim, ada Mas Hendrik karena waktunya sudah sore. Jadi waktu istirahat sore. Dan untuk bagian depan ini sudah dibersihkan, ini terlihat bersih. Sudah dibersihkan, hanya rumput-rumput sedikit itu. Dan juga ada tanaman juga di sini ya, tanaman keladi ya. Ini tanaman keladi di sini juga laku ya. Isinya 1 kilonya 5.000 ini. Ini lumayan, soalnya berbobot ya ini. Berbobot kalau untuk isinya. Dan saya sudah tadi keliling-keliling, tapi kalau saya mau di konten saya mau pakai kacamata. iya pakai kacamata dulu lah ya. Artis harus mlebu video kok. Artis masa kacamatanya di mana ini? Yo ketinggalan gue lah. Orang tak syuting di situ lah. Enggak sih lah, ora apa-apa. Jadi artis enggak apa-apa lah. Saya jadi orang biasa aja. Dari mana aja tadi Bang Madrim? Saya biasa. Saya kan ya boleh dibilang hidupnya itu Pak Duta paham lah kalau saya. Iya, betul. Pengembara. Pengembara. Jadi, kalau Pak Duta mengatakan itu pengembara, itu bahasa bagusnya. Kalau saya mengatakan saya sendiri itu saya senangnya orangnya pencolot kayak gitu. Jadi tadi tadi awalnya di sana tempatnya Mas Ari. Terus saya ke sini ngonten di sini juga. Kenapa kok garuk-garuk seperti itu? Sana mencolot. Nah ini anunya gasnya Apa gas? Ya. Pokoknya kalau udah sore kayak gini ya udah mulai kalau ini harus bikin api-api sebetulnya. Nah, di sini juga ada Pak Duta. Pak Duta dari mana jenengan tadi Pak Duta? Dari nyemprot lahan sambil bikin tangga. Oh, bikin tangga. Ya, rencana tadi mau penyiraman berhubung hujan kan. Nah, sudah disiram dari sama Allah. Wah, betul. Pas saatnya Kata-kata yang saya tunggu-tunggu Pak Duta. saatnya penyiraman daun bawang, tapi yang Maha Kuasa lebih tahu. Ya, tahu. Oh, ini Pak Kemauannya Duta suruh bagus bikin tangga. Gitu. Betul. Dan habis hujan kan terus ada panas, bisa sempat berapa itu 5 gendongan untuk nyemprot. Iya. Gitu. Oh, semprot nyemprot rumput. Iya. Oh, iya. Gitu. Dan ini sudah sahabat, apa itu? ini Mas Hendrik tidak nanam tapi sudah panen. Nah, ini kemarin yang di sana ya, Bang ya? Yang di sana. Oh, di sana. Oh, ini. Oh, kemarin ya, ini ubi, ini yang ini. Nah, Oh, ada yang gede. singkong yang kemarin kita lihat di sini hanya gerembul sedikit di sini ya. Nah, kayak tidak berfungsi, kayak tanaman liar, tidak tidak. Nah, ini isinya seperti ini. Ini Liar itu. Ini cuma tanaman liar, ibaratnya nggak ditanam ya. Itu pokok jatuh terus tumbuh. Tadinya isi seperti itu. Mas Hendrik sudah pernah Nyoba ngerebus kah? Sudah yang di sana. Masih layak untuk dikonsumsi. Yang jenis gini enak ini. Enak ini. Kalau yang jenis begini enak. Ini kulit yang merah seperti ini. Berarti seperti ini kan cocok sama lagunya Kus Plus. Apa itu? Tongkat kayu jadi tanaman. Nah. Pak Duta ini pemikirannya kan. Itu.
Jadi kan ini tanah-tanah surga. Iya, Oh, betul. Nah, itu. Sebenarnya tanah surga ya. Ya. Ya itu memang yang sebenarnya tanah gambut itu kalau itu menurut ahli memang yang betul-betul apa itu Ahli pandai perkebunan. mengolahnya Mm-mm. itu menjadi tanah surga. Tanah surga. Itu begitu suburnya. Betul. Nah, gitu. Iya, yang dari sini kan singkongnya. Udah pindah sana. Jadi ini sudah dibersihkan, itu taruh di sana ya. Ini kemarin di sini kan kalau dilihat dari depan ya, kita lihat di sini kayak semak gitu ya. Itu sebenarnya daunnya kemarin juga dipetik untuk disayur, bisa disayur ya sama Mas Hendrik. Dan tumbuhannya apa? Isinya bisa diambil, direbus untuk dikonsumsi. Mari kita Mas Hendrik, saya tak ke belakang dulu ya. Pak Duta nggih, tak ambil belakang dulu untuk melihat pertumbuhan tanaman daun bawang Mas Hendrik. Mari kita amet godong telo. Nah, mau godong telang gua apa? Oh, muntul. Oh, singkong. Saya mau lihat ke belakang tanaman daun bawangnya Mas Hendrik untuk saat ini. Jadi memang kalau di daerah sini biarpun pasang besar itu air enggak sebesar di 2016 ya, Sepungur 2016, karena di sini sudah ada tanggul ya, tanggul depan itu ya. Ini jalan tapi tinggi gitu. Seandainya mau memasukkan air ke dalam ke sini itu harus beli pipa sekitar 3 ya, baru tembus ke lokasi sini. 3 berarti 12 meter. Seperti itu. Dan juga tapi di sini air tetap tersedia seperti ini, karena kalau nggak air hujan, air resapan dari sana depan juga masuk ke sini ya, resapannya. Tapi nggak begitu deras resapannya, cuma kayak apa ya, sumber yang kecil seperti itu. Nah, di sini daun bawangnya Mas Hendrik sudah sebentar lagi bisa ditangkarkan lagi atau dipencarkan lagi. Dan juga memang di sini belum ada perkembangan lagi ya. Dikarenakan bukan masalah apa ya, karena keterbatasan modal Mas Hendrik. Jadi Mas Hendrik itu harus cari atau kerja di luar, ya kan? Kerja di luar untuk memenuhi kesehariannya sambil merawat daun bawang yang sudah ada, seperti itu. Tadi saya ngobrol-ngobrol di depan seperti itu. Dan juga sebenarnya ya Mas Hendrik ingin mengembangkan lebih luas lagi ke belakang. Pengen mengembangkan lebih luas lagi, tapi sambil menunggu ini nanti setelah ini jadi sudah bisa dipanen, jadi sebagian dijual untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian lagi untuk ditangkarkan atau diperlebar lagi ke belakang. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Bukan masalah Mas Hendrik males atau Mas Hendrik ya males, intinya seperti itu bukan. Tapi Mas Hendrik harus mencari kebutuhan kesehariannya keluar, seperti kemarin bantu Pak D, bantu Mas Ari, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya Mas Hendrik itu mencari kebutuhan kesehariannya di sini sambil menunggu daun bawangnya ini bisa dipanen atau ditangkarkan lagi, seperti itu. Karena Mas Hendrik di sini sendiri dan yang namanya perantau nekat, dan beliau sendiri di sini. Tapi alhamdulillah Mas Hendrik selalu guyup di sini, maksudnya guyup sama tetangga-tetangga sini ya. Dia tidak menyendiri, selalu berteman sama tetangga-tetangga sini. Namanya hidup di kampung ya seperti itu ya. Biarpun di kampung, biarpun di kota, harus seperti itu ya. Karena tetangga itu
penting. Maksudnya penting di kala saat kita membutuhkan, kalau tetangga dekat itu pasti yang duluan yang tahu gitu loh. Jadi seperti itu. Dan untuk kelanjutannya ini Mas Hendrik, kemungkinan ini masih mau lanjut lagi ke belakang sana ya. Kemungkinan seperti itu. Dan di sini memang ya hanya di sana ya babatan itu yang sudah dibabat itu ya. Di belakang itu. Itu ada tambahan kurang lebih dari sini itu 20 meter ya. Ke belakang sana itu 20 meter. Kemungkinan seperti itu. Ini untuk tambahan ke depannya lagi. Untuk mempersiapkan lagi. Nanti sambil Mas Hendrik panen ini, Mas Hendrik sambil nyangkul di belakang. Jadi begitu dipanen langsung dipindah ke belakang. Soalnya yang sudah disiapkan seperti ini, cangkulan seperti ini, kalau nggak ditanami ya ini hanya rugi ya, rugi tenaga maksudnya. Sudah dicangkulin cuman belum ditempat tanami. Bukan nggak mau ditanami atau apa, karena masih ada kesibukan yang lain seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Mas Hendrik masih mencari untuk kebutuhan keseharian di sini ya, karena Mas Hendrik betul-betul perantau nekat asal Malang ya, seperti itu. Dan juga cara Mas Hendrik biarpun pemula Mas Hendrik, tapi saya sudah asungi jempol. Karena apa? Di sini tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menggurui ya. Maksudnya tidak ada yang menggurui. Cuman ya kami sebagai teman di sini hanya sekedar saran sedikit, kasih masukan sedikit. Biarpun enggak di dalam video, tapi ya pas ngobrol-ngobrol kita kasih saran sedikit supaya ada masukan untuk Mas Hendrik seperti itu. Jadi seperti enggak harus di dalam video kita nyaranin ya, tapi di belakang kita saranin bareng-bareng bersama teman-teman gitu. Bila mana nanti Mas Hendrik sukses atau sukses dalam bertani, saya bersyukur sekali, alhamdulillah sekali begitu. Karena itu harapan kami, harapan teman-teman semua, Mas Hendrik bisa sukses dalam bertani gitu loh. Biarpun beliau di sini perantau, nah, ya alhamdulillah ya. Saya senang bergaul dengan Mas Hendrik, saya senang ngobrol sama Mas Hendrik. Orangnya fair, enak diajak ngomong ya. Memang sih nada suaranya rendah ya. Nada suaranya memang rendah. Itu sudah ciri khas Mas Hendrik ya, seperti itu. Jadi nggak harus berguru ke sana sini, mencari ilmu ke sana sini, tapi Mas Hendrik tetap fokus di lahan, tetap lahan daun ininya tetap bersih, rumputnya sudah dicabutin. Nah, tanpa disemprot ya, cuma dicabutin aja Mas Hendrik sudah bersih semua ke sana-sana gitu. Dan juga ini kemarin tadi rencana mau disiram, tapi karena sudah ada hujan ya, alhamdulillah ya sudah seger ya. Ini bekas hujan, ini masih basah-basah ini tadi sore seperti itu. Dan di sana, di sebelah sana juga ada gulutan ya, ada gulutan yang sudah dibikin Mas Hendrik tapi belum sempat ditanami juga. Di sini ya, ini ada yang masih berapa bedengan atau gulutan. Ini ada 1 2 3 4 ya, 4 bedengan. Nah, ini juga belum ditanami ya. Jadi Mas Hendrik kemungkinan masih nunggu bibit yang sini untuk dipencarkan ke sini lagi seperti itu. Karena kembali lagi saya katakan, Mas Hendrik demi mencukupi kebutuhan kesehariannya, Mas Hendrik kan harus mencari di luar dulu supaya sambil menunggu daun bawang yang ini bisa tumbuh dengan subur, tapi sambil merawat daun bawangnya seperti itu, sambil dirawat, disiram, dipupuk, disemprot, itu harus seperti itu.
Nah, ini persiapan alatnya di sini ya. Ada cangkul, ada sekop, ada cangkul seperti itu. Nah, ini sebenarnya abu ini bagus sekali untuk pupuk ya, untuk pupuk sawi ya. Ini kemarin seandainya ada bibit sawinya, ditabur sawi aja ini sudah subur, biasanya subur betul sawi. Nah, di sini yang babatan mulai dibabat lagi atau ditebas lagi sama Mas Hendrik, sudah kelihatan luas ini ya. Sudah luas, kurang lebih mungkin kalau sampai mentok sana ya ada kalau 20 meter ya, 20 meter dari sini ke sana ya. Wah, lebih kayaknya 25-an dari sini ya. Ini seandainya nanti Mas Hendrik bisa apa namanya ini, cangkuli semua, dibikin gulutan semua, ditanami daun bawang sana itu dipindah sini semua, itu segitu banyaknya ini di lokasi ini cukup, ini sudah cukup, kayak masih lebih bibit, saya rasa seperti itu. Karena saya dilihat dari daun bawangnya di sana kan, sumpama yang satu jadi 4 aja sudah berapa ya, satu gulut kan dulunya misalnya 10 kilo jadi 4 gulut, jadi yang sekarang yang 10 kilo jadi 4 kali 16 gulut seperti itu. Kalau daun bawangnya beranaknya bagus, tapi sekitar seperti itu kurang lebih, karena beranaknya itu kurang lebih itu 4 sampai 5, ada yang 6, tapi rata-rata 4 daun bawang seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sekali buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana, yang selalu mendoakan kami, konten-konten kami, mendoakan para warga transmigrasi di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih berkat teman-teman semuanya. Selama ini konten kami pun alhamdulillah subscribernya makin bertambah. Alhamdulillah ini berkat teman-teman semuanya ya, bukan apa dari siapa-siapa, tapi berkat teman-teman semuanya, berkat doa dan dukungannya. Alhamdulillah sekali ya. Insya Allah yang kuasa lebih adil, maha kuasa lebih tahu perbuatan baik, insya Allah balasannya pun baik seperti itu. Alhamdulillah sekali ya, perkembangan daun bawangnya Mas Hendrik untuk saat ini. Saya senang sekali, biarpun beliau perantau nekat, belajar dengan belajar, akhirnya biarpun belum ibaratnya 90% ya, kalau 100% belum ya, tapi 90% lah. Tapi saya di sini saya lihat, saya merasa salut karena perjuangannya Mas Hendrik di sini sangat luar biasa, bisa diacungi jempol kalau saya katakan, karena biarpun nekat belum pernah bertani daun bawang, tapi hasilnya daun bawangnya alhamdulillah seperti ini ya. Bisa panjenengan lihat di sini, karena di sini petani dari dulu mayoritas itu daun bawang, karena harga di sini daun bawang itu lumayan. Seandainya di sini bisa jual keluar atau ya keluar daerah maksudnya, itu kemungkinan di sini rata-rata semua ini apa, menanam daun bawang ya. Kalau dulu memang saya katakan berkali-kali di video, jadi seperti ini. Dulu memang di sini di 2017 itu rata-rata petani daun bawang. Petani daun bawang sampai harga merosot, sampai harga 25 merosot menjadi 17.000, 18.000. Itu dikarenakan di sini memang rata-rata petani daun bawang. Apalagi saya kembali katakan lagi, di SP9 namanya Pak Alek. Sekarang sudah pokoknya luar biasa. Sekali nanam itu bukan tanggung-tanggung, itu 5 hektar. Jadi Pak Alek tersebut bisa menguasai pasar ya.
karena dikarenakan nanamnya banyak, modalnya juga banyak, seperti itu. Tapi kali ini Pak Alek ya nanam tapi nggak sebegitu banyak ya, nggak sebegitu banyak kayak dulu banyak 5 hektar atau 3. Nanam secukupnya karena dikarenakan kembali lagi ke tanahnya, seperti itu. Tanahnya kurang bagus untuk saat ini gitu ya, nggak tahu kenapa, atau makin keras atau ditanami nggak tumbuh subur, bisa jadi seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, minta maaf sekali apabila tutur kata saya kurang baik, kurang sopan, kurang bagus. Jadi mohon maaf sekali. Itulah saya, seperti itulah saya ya. Mungkin lebih ada yang lebih bagus lagi dari saya, ada yang lebih pintar dari saya. Jadi saya mohon maaf sekali dalam penyampaian di video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.